Aku bekerja sebagai satpam di sebuah komplek perumahan. Hidupku sederhana, tapi penuh rasa syukur, apalagi sejak istriku, Inge, tengah mengandung anak pertama kami. Tapi siapa sangka, di saat kebahagiaan seharusnya datang, justru ujian terberat menghampiriku. Mertuaku sendiri, seorang janda berwajah lembut bernama Bu Irma, mulai menunjukkan sesuatu yang tak seharusnya. Tatapannya, sentuhannya, dan cara dia berbicara padaku, perlahan membuat hatiku goyah. Aku tahu itu salah. Tapi setiap kali berada di rumah itu, di antara aroma masakan Bu Irma dan senyum lembutnya, aku mulai takut pada diriku sendiri. Takut, karena bisa saja aku tergelincir dalam dosa yang tak terampuni. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Aku hanya ingin menjadi suami dan ayah yang baik. Tapi ternyata, ujian iman datang dari tempat yang paling tak terduga. Malam itu terasa panjang bagi Rifan. Setelah berjaga hampir 12 jam di kantor cabang sebuah perusahaan swasta, ia pulang dengan tubuh lelah dan mata berat. Di dalam pikirannya hanya ada satu hal. Ingin melihat wajah istrinya, Inge, yang tengah hamil besar di bulan ke-8. Rifan menyalakan motor tuanya, melaju perlahan di jalan kompleks perumahan yang sepi. Hujan baru saja reda, aroma tanah basah menyelinap ke hidungnya. Ya Allah, semoga Inge dan bayi kami sehat, gumamnya lirih. Sesampainya di rumah, lampu teras sudah dimatikan. Ia membuka pintu perlahan, takut membangunkan istrinya yang sedang beristirahat. Namun langkahnya terhenti ketika dari dapur terdengar suara sendok beradu dengan gelas. Bu Irma, sapa Rifan pelan. Perempuan itu menoleh. Bu Irma, ibu mertua Rifan, berdiri di depan meja dapur dengan daster tipis berwarna lembut. Rambutnya masih basah, mungkin baru selesai mandi. Usianya hampir 40, tapi wajahnya tampak lebih muda dan memancarkan pesona yang sulit dijelaskan. Oh, Rifan, kamu sudah pulang. Ibumu belum tidur, buat teh dulu, sekalian nunggu kamu. Suaranya lembut namun dalam, dengan senyum samar di ujung bibirnya. Rifan menelan ludah, berusaha menjaga sopan santun. Terima kasih, Bu. Saya langsung ke kamar ya, Inge udah tidur. Iya. Dia udah tidur sejak habis Isya. Capek katanya. Duduk dulu sebentar. Vin, ibu buatin teh hangat, ucap Bu Irma sambil memutar badan, dan saat itulah aroma wangi tubuhnya menyeruak, wangi sabun dan sesuatu yang lembut tapi menggoda. Rifan duduk kaku di kursi, mencoba menahan pandangan. Tapi setiap gerakan Bu Irma membuat dadanya berdebar aneh. Seketika, ia merasa bersalah. Ia ingat istrinya yang sedang tidur di kamar, membawa anak mereka dalam kandungan. Namun di hadapannya, seorang janda dengan senyum misterius justru membuatnya tak tenang. Saat menyerahkan teh, jemari Bu Irma menyentuh punggung tangannya. Lembut, tapi cukup untuk membuat jantung Rifan berdetak lebih cepat. Terima kasih, Bu. Suaranya nyaris bergetar. Bu Irma tersenyum kecil, matanya menatap dalam. Capek ya, Vin? Kasihan kamu, kerja sendirian, sementara Inge nggak bisa banyak bantu. Iya Bu, nggak apa-apa. Namanya juga rezeki. Tapi tubuh juga butuh istirahat, Vin. Jangan dipaksain terus. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Malam itu, Rifan buru-buru masuk ke kamar. Tapi sebelum menutup pintu, ia sempat melihat Bu Irma menatapnya dari ruang dapur dengan senyum samar. Senyum yang entah kenapa sulit dilupakan. Di dalam hati, Rifan tahu, malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang baru saja dimulai. Sesuatu yang berbahaya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar, membangunkan Rifan dari tidur yang tak tenang. Ia memalingkan wajah ke samping, melihat Inge masih terlelap dengan tangan memeluk perutnya yang membesar. Wajahnya damai, seperti malaikat yang sedang menjaga kehidupan kecil di dalam dirinya. Rifan tersenyum tipis. Namun, di balik senyum itu ada rasa bersalah yang menyelinap pelan.
Gambar wajah Bu Irma semalam masih menari-nari di benaknya. Tatapan matanya, senyumnya, bahkan sentuhan ringan di tangannya terasa begitu nyata. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Aku suami, aku ayah, kenapa pikiranku malah ke arah itu?" Ia bergegas bangun, melangkah ke kamar mandi. Tapi saat membuka pintu, langkahnya terhenti. Di ruang tengah, Bu Irma sedang duduk di sofa, mengenakan daster berwarna lembut, rambutnya masih terurai, dan di tangannya ada secangkir kopi. "Oh, pagi Vin," sapanya sambil tersenyum. "Pagi, Bu. Udah bangun dari tadi?" "Iya. Biasanya ibu udah bangun duluan dari kalian. Inge belum bangun ya?" "Belum, Bu. Capek mungkin." Bu Irma menatap Rifan beberapa detik. Ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Tatapan itu bukan tatapan ibu mertua kepada menantu, tapi seperti perempuan kepada laki-laki. Hangat, namun berbahaya. "Kamu kerja malam lagi, Vin?" "Enggak, Bu. Hari ini libur." "Oh begitu?" Suaranya pelan. "Ya sudah, bantu ibu bentar di dapur ya. Ibu mau angkat galon air, agak berat." Rifan mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia berjalan ke dapur. Saat hendak mengangkat galon, Bu Irma berdiri di belakangnya. Jarak mereka begitu dekat hingga napasnya terasa di tengkuk Rifan. "Pelan-pelan, Vin, jangan terlalu membungkuk, nanti keseleo," ucapnya lembut. Suara itu seperti desiran halus di telinganya. Tubuh Rifan kaku. Ia bisa mencium aroma wangi tubuh Bu Irma yang lembut dan menenangkan, tapi justru membuat pikirannya tak karuan. "Udah Bu, saya kuat kok." Bu Irma tertawa kecil. "Kamu memang kuat ya." Kata-kata itu terdengar biasa, tapi cara ia mengucapkannya, dengan nada pelan dan tatapan tajam, membuat dada Rifan bergetar. Ia cepat-cepat menegakkan tubuh, meletakkan galon di tempatnya, lalu berusaha mengalihkan pandangan. "Sudah, Bu. Mau saya bantu yang lain?" "Enggak, Vin. Terima kasih ya. Kamu istirahat aja, tapi nanti sebelum siang bantu ibu ke pasar ya." "Iya, Bu." Rifan melangkah pergi, namun di belakangnya, Bu Irma masih menatap. Tatapannya panjang dan dalam. Seolah ada sesuatu yang disimpannya, sesuatu yang belum ia ucapkan. Dan di balik pintu kamar, Inge yang baru saja bangun sempat mendengar percakapan mereka. Ia menatap ke arah dapur, alisnya berkerut. Entah kenapa, ada perasaan aneh di hatinya, perasaan yang membuatnya tidak tenang. Hari itu baru dimulai, tapi bayangan dosa sudah mulai tumbuh di rumah kecil itu. Dan Rifan mulai kehilangan arah antara hormat dan godaan. Siang itu langit mendung. Awan gelap menggantung, dan tak lama kemudian hujan turun deras membasahi halaman rumah. Inge sedang beristirahat di kamar, sementara Rifan duduk di teras belakang, menatap rintik hujan yang jatuh di atas genting. Ia baru saja pulang dari pasar bersama Bu Irma. Sepanjang jalan tadi, suasana terasa janggal. Bu Irma sering melirik, senyum-senyum kecil tanpa alasan. Dan setiap kali tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat membawa barang, jantung Rifan berdetak tak karuan. Kini, di bawah suara hujan yang menenangkan, ia mencoba menenangkan hati. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Dari arah dapur, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bu Irma datang membawa 2 cangkir kopi. "Kopi dulu, Vin. Dingin-dingin gini enak minum yang hangat." "Oh, iya Bu. Terima kasih." Bu Irma duduk di kursi sebelahnya. Angin membawa aroma wangi sabun dari tubuhnya. Rambutnya sedikit lembab, menempel di kulit leher yang putih bersih. Rifan menatap ke arah hujan, berusaha menghindari pandangan. Tapi dari ujung mata, ia tahu, Bu Irma sedang memandanginya. "Vin," suara Bu Irma pelan, nyaris tertelan suara hujan. "Iya, Bu. Ibu pengen tanya sesuatu." "Silakan, Bu." Bu Irma menatapnya dalam-dalam. "Kamu sayang sama Inge, kan?"
Pertanyaan itu membuat Rifan terdiam sejenak. Tentu, Bu. Saya sayang banget sama dia. Bu Irma mengangguk pelan, bibirnya tersenyum, tapi matanya menyimpan sesuatu. Bagus. Inge beruntung punya kamu. Ia menyeruput kopinya perlahan, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Tapi kadang, Ibu iri, Vin. Rifan menoleh, sedikit heran. Iri? Maksud Ibu? Iri sama Inge. Dia punya suami yang perhatian, sabar, dan bertanggung jawab. Sementara Ibu, suaranya terhenti, seperti menahan sesuatu. Ibu sudah lama sendirian. Rifan menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Keheningan di antara mereka dipecahkan oleh suara hujan yang makin deras. Lalu tiba-tiba, kilat menyambar langit. Bu Irma terkejut dan refleks memegang tangan Rifan. Sentuhan itu hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat dada mereka sama-sama berdebar. Rifan menatap Bu Irma, dan kali ini, mata mereka bertemu. Tatapan yang terlalu lama, terlalu dalam, dan terlalu salah. Ibu takut petir, bisik Bu Irma, tangannya masih di atas tangan Rifan. Gak apa-apa, Bu. Aman kok, jawab Rifan pelan, tapi suaranya bergetar. Dalam detik-detik itu, seolah dunia berhenti. Hujan, angin, dan suara petir lenyap dari telinga mereka. Yang tersisa hanya dua manusia yang tenggelam dalam godaan yang tak seharusnya. Namun sebelum semuanya melampaui batas, suara pintu kamar terbuka. Mas Rifan? Suara lembut Inge memanggil dari dalam rumah. Bu Irma cepat menarik tangannya, pura-pura merapikan rambut. Rifan berdiri tergesa, menyembunyikan kegugupan di wajahnya. Oh, Inge. Ini cuma ngobrol sama ibu di teras. Hujannya deras banget. Inge tersenyum tipis, tapi matanya tajam menatap ke arah ibunya. Sore itu, ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi masing-masing tahu, ada rahasia yang mulai tumbuh di balik suara hujan. Pagi itu udara terasa dingin. Rifan baru selesai sholat subuh, lalu menuju dapur untuk mengambil air minum. Di dalam rumah masih sunyi, hanya suara angin yang sesekali menggoyangkan jendela. Namun tiba-tiba, dari arah kamar mandi terdengar suara air mengalir dan langkah seseorang. Rifan menoleh sekilas. Mungkin Bu Irma, pikirnya. Tapi entah kenapa, suara itu terdengar terlalu lama, seolah seseorang sedang gelisah di dalam sana. Ia mendekat perlahan, berniat memastikan. Bu Irma? Itu ibu ya? Panggil Rifan pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara air yang terus mengucur. Rifan ragu, tapi rasa penasaran membuatnya tetap berdiri di depan pintu kamar mandi itu. Beberapa detik kemudian, suara isakan lirih terdengar. Ibu, panggilnya lagi. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, menampakkan wajah Bu Irma yang basah karena air wudhu. Matanya sembab, seperti habis menangis. Oh, Rifan, maaf, ibu kagetin kamu ya, ucapnya dengan suara bergetar. Rifan cepat menunduk, menjaga pandangan. Gak apa-apa, Bu. Ibu kenapa? Bu Irma tersenyum samar, tapi air matanya belum kering. Ibu cuma kangen. Kadang kalau pagi begini, ibu suka ingat masa-masa dulu. Waktu masih punya suami, punya keluarga yang utuh. Rifan terdiam. Ia tahu, mertuanya sudah lama menjanda sejak suaminya meninggal. Tapi baru kali ini ia melihat kesepian itu begitu jelas di wajahnya. Ibu gak apa-apa, ya? Tanya Rifan lembut. Bu Irma menatapnya, matanya sayu. Gak apa-apa, Vin. Ibu cuma manusia. Kadang, hati ini lelah menanggung sendiri semua beban. Rifan ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berdiri di sana, tak tahu bagaimana cara menghibur tanpa menimbulkan salah paham. Lalu Bu Irma menatapnya dalam, dan berkata pelan, "Kamu baik sekali, Vin. Seandainya dulu ibu punya menantu seperti kamu lebih awal, mungkin hidup ibu gak akan kesepian begini." Kata-kata itu membuat Rifan menelan ludah. Ada rasa iba,
Tapi juga ada sesuatu yang lain, rasa takut. Takut karena setiap kata dari Bu Irma terasa makin mendekatkannya pada batas yang tidak boleh dilanggar. Ibu harus kuat, ucap Rifan akhirnya. Inge butuh ibu juga. Saya dan Inge sayang sama ibu. Bu Irma tersenyum lembut. Terima kasih, Vin. Ia berjalan melewati Rifan, meninggalkan aroma sabun dan wangi bunga yang samar. Dan pagi itu, Rifan hanya berdiri di sana, sendirian, dengan hati yang semakin kacau. Antara kasihan dan rasa yang tak semestinya tumbuh. Di kamar, Inge yang baru terbangun sempat melihat dari jauh. Ia melihat bayangan Rifan dan ibunya di lorong sempit itu. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Ada sesuatu yang tak beres. Dan entah kenapa, ia mulai takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Hari itu suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada yang berbicara banyak, namun keheningan justru terasa menekan. Inge tampak lebih pendiam dari biasanya. Setiap kali Rifan bicara, ia hanya menjawab seperlunya. Bahkan saat sarapan pun, Inge tak menatap wajah suaminya. Bu Irma, di sisi lain, berusaha bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan makanan, mengatur meja, dan sesekali tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi Rifan, semua terasa janggal. Ia tahu, ada sesuatu yang mulai retak di antara mereka bertiga. Mas, nanti sore kamu kerja lagi? Tanya Inge lirih. Iya, sayang. Tapi nanti aku pulang cepat, jawab Rifan hati-hati. Inge hanya mengangguk, lalu menatap ibunya sekilas. Bu, Inge nanti pengen periksa kandungan, sekalian jalan-jalan dikit. Ibu ikut? Ya. Bu Irma tampak ragu sejenak, lalu tersenyum lembut. Iya, nak. Ibu ikut. Sepanjang hari, Rifan mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menjaga jarak, berusaha tidak terlalu banyak bicara dengan Bu Irma. Tapi setiap kali ia melihat Inge menatapnya, hatinya bergetar. Tatapan istrinya tak lagi sama. Ada curiga, ada luka, dan ada pertanyaan yang tak terucap. Sore harinya, sebelum berangkat kerja, Rifan duduk di teras sendirian. Hujan mulai turun rintik-rintik lagi, mengingatkannya pada kejadian beberapa hari lalu. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, aku takut salah langkah. Aku cuma pengen rumah tanggaku tetap utuh, bisiknya dalam hati. Namun tanpa ia sadari, Bu Irma berdiri di balik pintu, mendengarnya. Perempuan itu menatapnya lama, antara iba dan rasa bersalah. Ia tahu, semua ini tak seharusnya terjadi. Tapi perasaan yang tumbuh di hatinya terhadap menantunya itu juga bukan sesuatu yang mudah dipadamkan. Malamnya, setelah Rifan pergi kerja, Inge duduk berdua dengan ibunya di ruang tengah. Bu, suara Inge pelan, tapi tegas. Iya, nak. Ada yang pengen Inge tanya? Ibu akhir-akhir ini sering banget ngobrol sama Mas Rifan. Ya? Bu Irma terdiam. Wajahnya menegang sesaat, lalu mencoba tersenyum. Iya, nak. Kan dia sering bantu ibu. Kenapa? Inge menatap tajam, matanya berair. Entah kenapa, Inge ngerasa ada yang beda. Ibu tahu, kan, aku lagi hamil besar. Aku cuma pengen rumah ini tetap tenang, Bu. Bu Irma menunduk, suara Inge menusuk hatinya. Ibu tahu, nak. Ibu nggak akan ganggu kebahagiaan kalian. Inge mengangguk, tapi dalam hatinya masih ada keraguan. Malam itu, sebelum tidur, Bu Irma berdiri di depan cermin kamarnya. Tatapan di matanya sendiri membuat dadanya sesak. Apa yang aku lakukan? Gumamnya. Aku cuma kesepian, tapi aku gak boleh hancurin rumah anakku sendiri. Di luar kamar, Rifan baru pulang kerja. Ia melewati kamar Bu Irma, mendengar suara pelan tangis seorang ibu. Ia berhenti sebentar, tapi tak berani mengetuk pintu. Hatinya ikut perih. Malam itu, tiga hati sama-sama gelisah. Semuanya diam, tapi masing-masing tahu, godaan itu belum selesai. Hujan turun lagi malam itu. Suaranya deras, menampar genting dan kaca jendela.
Rifan baru saja tiba di rumah setelah lembur mendadak di kantor. Waktu sudah hampir tengah malam. Ia membuka pintu perlahan, berharap tak membangunkan siapapun. Namun langkahnya terhenti di ruang tengah. Lampu masih menyala redup, dan di meja ada secangkir teh yang masih hangat. "Siapa yang belum tidur?" gumamnya. Tak lama kemudian, Bu Irma keluar dari arah dapur. Ia mengenakan sweater tebal, wajahnya tampak letih. "Oh, Rifan, kamu baru pulang? Ibu pikir kamu nginep di pos jaga." "Iya, Bu. Tadi lembur dadakan." Bu Irma mengangguk. "Ibu buatin teh, biar kamu angetin badan." Rifan tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu." Mereka duduk berdua di ruang tengah, hanya ditemani suara hujan yang menenangkan. Tapi keheningan itu terasa aneh, seperti menyimpan sesuatu yang tak diucapkan. "Vin," suara Bu Irma pelan. "Ibu pengen ngomong sesuatu." Rifan menatapnya hati-hati. "Ada apa, Bu?" "Ibu mau minta maaf." Rifan terdiam. "Maaf kalau beberapa waktu ini ibu bikin kamu gak nyaman. Ibu sadar, ibu kadang terlalu dekat, terlalu sering nyari perhatian kamu. Ibu cuma kesepian, Vin, tapi bukan berarti ibu gak tahu batas. Ibu salah." Rifan menunduk. Ia tak menyangka Bu Irma akan bicara sejujur itu. "Bu, saya juga minta maaf. Kalau sikap saya bikin salah paham. Saya hormat sama ibu. Saya cuma pengen jaga keluarga ini." Bu Irma tersenyum lirih. "Kamu laki-laki baik, Vin. Inge beruntung punya kamu." Ia menatap Rifan sebentar, lalu menambahkan dengan suara gemetar. "Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia merasa sendirian seperti ibu." Kata-kata itu menembus dada Rifan. Ada kesedihan di mata Bu Irma yang sulit dijelaskan. Bukan cinta terlarang, tapi luka karena kesepian yang terlalu dalam. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari kamar Inge. Rifan segera berdiri. "Itu Inge, Bu." Ia berlari ke kamar dan mendapati istrinya duduk di tepi ranjang, memegangi perutnya sambil menahan sakit. "Mas, kayaknya bayinya gerak kuat banget. Sakit, Mas?" Rifan panik. "Bu, tolong bantu, Inge kontraksi." Bu Irma segera masuk, wajahnya berubah tegang. "Cepat ambil kunci motor. Vin, kita bawa ke bidan sekarang juga." Tanpa pikir panjang, Rifan menggendong istrinya keluar di tengah hujan. Bu Irma membantu menutup tubuh Inge dengan selimut. Air mata menetes di pipi perempuan itu saat melihat menantunya berjuang panik untuk anak dan istri yang ia cintai. Dalam hati kecilnya, Bu Irma berbisik lirih. "Ya Allah, ampuni aku. Aku hampir menghancurkan sesuatu yang kau berkahi." Malam itu bukan hanya malam kelahiran bagi seorang bayi, tapi juga malam tobat bagi dua hati yang hampir tersesat. Udara dini hari terasa menusuk kulit. Rifan berlari di bawah hujan yang belum juga reda, memeluk tubuh istrinya yang menahan sakit di pelukan. Bu Irma berlari di belakang, memegangi payung seadanya sambil terus berdoa. "Ya Allah, selamatkan mereka, selamatkan cucuku," lirihnya dengan napas terengah. Sesampainya di rumah bidan, suasana panik langsung menyelimuti ruangan. Inge dibawa masuk, tubuhnya gemetar menahan kontraksi yang datang semakin cepat. Rifan menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku takut." "Jangan takut, sayang. Aku di sini." "Tarik napas pelan, ya," ucap Rifan lembut sambil menyeka keringat di dahi istrinya. Bu Irma berdiri di luar ruangan dengan tangan bergetar. Hatinya campur aduk antara cemas dan rasa bersalah. Ia menatap pintu ruang persalinan yang tertutup, berharap semuanya akan baik-baik saja. Waktu berjalan lambat. Suara hujan di luar bercampur dengan teriakan kesakitan Inge yang sesekali terdengar. Rifan tak bisa menahan air matanya, melihat perjuangan perempuan yang selama ini ia cintai berjuang di ambang hidup dan mati. Dan ketika fajar mulai menyingsing, tangisan itu akhirnya terdengar, suara bayi yang baru lahir, memecah keheningan dan mencairkan segala ketegangan.
Rifan langsung menunduk, sujud di lantai sambil menangis haru. Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah. Bidan keluar dengan senyum lelah. Selamat, Pak Rifan. Istrinya selamat, bayinya juga sehat. Rifan langsung masuk, melihat Inge terbaring lemah sambil tersenyum. Di pelukannya, bayi mungil itu menggeliat pelan. Lihat, Mas, ucap Inge lirih. Dia mirip kamu. Rifan mencium kening istrinya. Terima kasih, sayang. Kamu hebat banget. Bu Irma masuk perlahan, matanya sudah basah. Ia menatap cucu kecil itu sambil berlutut di sisi ranjang. Subhanallah, cantik sekali. Ini cucu pertama ibu. Rifan menatap ibu mertuanya dalam diam. Pandangan mereka bertemu, tidak lagi dengan perasaan samar yang berbahaya, tapi dengan keikhlasan dan rasa syukur yang menenangkan. Ibu, ucap Rifan pelan. Maaf kalau beberapa hari ini ada hal-hal yang bikin ibu atau Inge gak nyaman. Saya berjanji, saya akan jaga mereka seumur hidup saya. Bu Irma mengusap air matanya sambil tersenyum. Ibu tahu kamu akan. Mulai hari ini, jangan ada lagi rahasia, jangan ada lagi kesalahan. Kita mulai lembaran baru, ya? Rifan mengangguk. Di ruangan kecil itu, 3 hati yang sempat hampir hancur kini dipersatukan kembali oleh tangisan bayi yang menjadi penawar segalanya. Hujan masih turun di luar, tapi kini terasa berbeda. Bukan lagi pertanda kesedihan, melainkan hujan berkah dari langit. Malam itu langit tampak tenang, tanpa bintang, hanya ada cahaya bulan yang menembus tirai kamar. Rifan duduk di kursi ruang tamu dengan kepala penuh beban. Sejak kejadian siang tadi, Bu Irma tak lagi bicara sepatah kata pun. Tapi ada sesuatu di matanya, tatapan yang bukan lagi godaan, melainkan luka yang dalam. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah kamar. Bu Irma muncul dengan pakaian tidur sederhana, wajahnya tampak lelah, tanpa riasan seperti biasanya. Ia menghampiri Rifan perlahan, lalu duduk di hadapannya. Rifan, suaranya lirih, nyaris tak terdengar, aku mau bicara jujur malam ini. Rifan menatapnya tanpa menjawab. Bu Irma menarik napas panjang. Aku bukan wanita baik. Sejak suamiku meninggal, aku merasa kosong. Tak ada yang memelukku, tak ada yang memandangku seperti dulu. Aku tahu itu dosa, tapi hatiku mulai mencari perhatian. Dan aku melihatnya padamu. Air mata menetes di pipinya. Ia menunduk, menggenggam ujung bajunya. Rifan hanya diam, tapi dadanya sesak. Ia tak menyangka, di balik semua sikap berani Bu Irma, ternyata ada luka batin yang dalam. Aku tahu kau lelaki baik, Rifan, lanjut Bu Irma dengan suara bergetar. Istrimu sedang mengandung, dan aku malah menjerumuskanmu ke dalam dosa hati. Aku malu pada diriku sendiri. Rifan menatap lantai, kemudian berkata pelan, Bu, mungkin kita sama-sama manusia. Sama-sama pernah lemah. Suasana menjadi hening. Hanya suara jangkrik yang menemani percakapan itu. Bu Irma menatapnya lagi, dengan mata basah. Kalau nanti aku menjauh, jangan salahkan aku, ya. Aku hanya ingin menjaga hatiku, dan menjaga keluargamu juga. Rifan mengangguk perlahan. Saya mengerti, Bu. Mungkin memang itu yang terbaik. Malam itu mereka berdua duduk lama tanpa kata. Tak ada lagi godaan, tak ada lagi ketegangan. Hanya 2 jiwa yang saling menyadari bahwa rasa kadang datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk diuji. Dan di luar sana, angin malam berhembus lembut, seakan menjadi saksi bahwa kejujuran kadang lebih menyakitkan, tapi juga menyembuhkan. Pagi itu matahari menyapa lembut lewat jendela ruang tamu. Rifan baru saja selesai sholat subuh. Matanya sembab karena tak tidur semalaman. Ia memikirkan semua yang terjadi, tentang Inge, tentang Bu Irma, dan tentang dirinya yang sempat goyah oleh godaan. Tak lama, terdengar suara dari kamar Inge. Suara rintihan pelan, seperti orang menahan sakit. Rifan segera berlari ke kamar. Inge, kamu kenapa? Tanyanya panik.
Inge memegangi perutnya yang sudah besar. "Mas, kayaknya waktunya udah dekat," ujarnya dengan napas terengah. Rifan tanpa pikir panjang langsung memanggil Bu Irma. "Bu, tolong bantu, Inge mau melahirkan." Bu Irma terkejut, namun segera berlari ke kamar. Wajahnya pucat, tapi kali ini tak ada lagi rasa selain ketulusan seorang ibu. Ia menenangkan Inge, memegang tangannya dengan lembut, sambil mengatur napasnya. "Tenang, nak. Ibu di sini. Ayo, tarik napas pelan, lalu keluarkan." Beberapa menit kemudian, Rifan membawa mobil, mengantar mereka ke bidan desa. Di sepanjang jalan, Bu Irma terus menggenggam tangan menantunya itu, memberikan kekuatan. Tak ada lagi sisa-sisa godaan, yang ada hanya doa tulus dari hati seorang ibu yang ingin melihat anak dan cucunya selamat. Setelah perjuangan panjang, tangisan bayi pecah memenuhi ruangan. Rifan meneteskan air mata. Ia mencium kening Inge yang tampak lemah namun tersenyum bahagia. "Mas, anak kita laki-laki," bisik Inge pelan. Rifan memeluknya erat. "Alhamdulillah, Inge, terima kasih sudah berjuang." Di luar kamar, Bu Irma berdiri menunduk, mengusap air mata yang jatuh tanpa bisa ia tahan. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih kau masih beri aku kesempatan untuk menebus salahku dengan kasih sayang." Sejak hari itu, Bu Irma benar-benar berubah. Ia menjaga jarak, tapi tetap menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Setiap kali menatap cucunya, hatinya bergetar, bukan karena rasa yang dulu, melainkan karena cinta yang telah disucikan oleh penyesalan dan doa. Sementara Rifan, ia belajar banyak dari semua yang terjadi. Bahwa godaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang dianggap keluarga. Tapi sekuat-kuatnya manusia menahan diri, hanya keimanan dan kejujuranlah yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran. Malam demi malam berlalu, dan hidup mereka pun kembali tenang. Di bawah cahaya lampu rumah sederhana itu, tampak tiga sosok bahagia, seorang ayah, seorang ibu, dan seorang bayi mungil yang menjadi saksi bahwa ujian terbesar dalam hidup sering kali hadir, sebelum datangnya kebahagiaan sejati.